Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan belajar, jumpa lagi dengan saya Ibu Helda Rusmini. Bagaimana kabar kawan belajar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, ingat pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Kawan belajar, hari ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran hari ini agar mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda di sekitar kita. Sebelumnya, kawan belajar tahu nggak sih apa saja macam-macam wujud benda? Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Pertama, benda padat. Kedua, benda cair. Dan ketiga, gas. Dari benda-benda tersebut, ada yang bisa mengalami perubahan wujud, bentuk, warna, dan bau. Perubahan wujud dapat bersifat sementara atau tidak sementara, serta dapat menghasilkan atau tidak menghasilkan zat baru. Untuk lebih jelasnya, silakan simak pada video berikut ini. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Nah, teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, teman-teman, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka, lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ya. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal atau istilah lainnya deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap, dan sebaliknya dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai sini sudah paham teman-teman? Gampang ya? Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami apa saja macam atau jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Nah, teman-teman, pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud.
misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor yaitu peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Bagaimana kawan belajar? Apakah sudah jelas materi perubahan wujud benda tersebut? Demikianlah video pembelajaran berikut ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From one thing, know 10,000 things. 我が我が敵を食らう